Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Pada kesempatan kali ini, saya mau membacakan rentigraf renungan 3 paragraf saya untuk tanggal 3 Februari. Judulnya kali ini adalah Diktatoriat, Kedangkalan, dan Kepalsuan. Itu terjemahan, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Karena namanya rentigraf, maka ada 3 paragraf, renungan 3 paragraf. Saya akan membacakan masing-masing satu-satu paragraf. Saya mulai dengan paragraf pertama. Ungkapan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, adalah sesuatu yang sangat terkenal dari kitab Amsal. Misalnya Amsal 1 ayat 7. Dengan rumusan yang sedikit lain, kita temukan variannya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Sudah lama sekali ungkapan itu menjadi salah satu pokok permenungan hidup saya. Tidak selalu mudah untuk menangkap makna ungkapan itu. Setelah lewat proses permenungan yang lama, saya mengajarkan sastra hikmat kebijaksanaan Israel sejak awal tahun 1993 untuk para frater atau calon imam di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Jauh sebelumnya, saya berkenalan dengan ungkapan ini dalam kuliah sastra hikmat kebijaksanaan yang diberikan oleh Pater Wim van der Weyden MSF di Seminari Tinggi Kentungan, Yogyakarta. Dalam seluruh proses itu, secara tidak sengaja saya menemukan sisi sebaliknya dari rumusan itu. Dari rumusan takut akan Tuhan itu, yaitu takut akan manusia. Justru perubahan sudut pandang inilah yang banyak membantu saya memahami makna ungkapan tadi. Apa yang akan terjadi jika orang takut akan manusia? Menurut saya, takut akan manusia muncul karena orang tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Jika orang tidak punya rasa takut akan Tuhan, yang memunculkan rasa takut akan manusia, maka itulah titik awal, titik permulaan kebodohan, bahkan permulaan dari segala macam kebodohan. Dewasa ini, rasa takut akan Allah itu sepertinya sudah tergusur dari daftar kebajikan hidup kita. Hal itu terjadi karena citra Allah sudah dikalahkan oleh hukum-hukum periklanan modern. Paragraf kedua, jika Allah harus ditampilkan dalam iklan, maka dia harus dilukiskan secara grafis dengan sangat berbeda agar orang tidak bisa menemukan alasan untuk takut akan dia. Mungkin itu merupakan sifat terakhir yang bisa muncul dalam upaya kita untuk menggambarkan dia dalam dunia modern. Dengan cara ini, maka pembalikan nilai-nilai yang dulu merupakan penyakit yang sangat nyata dari sejarah agama sebelum munculnya kekristenan dalam panggung sejarah dunia justru berkembang menjadi semakin pesat dalam seluruh masyarakat kita, bahkan juga di tengah gereja itu sendiri. Sebab di zaman kuno dulu ada satu keyakinan yang tersebar luas, yaitu bahwa orang tidak perlu takut akan Tuhan yang baik, yaitu Tuhan yang sejati, karena dari Dia kita bisa mengharapkan hal yang baik saja. Bukankah Dia baik? Jadi tidak usah takut dan cemas dan takut akan Allah yang baik. Justru yang harus ditakuti ialah daya-daya setan. Mereka inilah yang berbahaya. Karena itu, orang harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan perhatian mereka. Dalam pandangan seperti ini, kita bisa melihat bahwa ibadat penyembahan kepada berhala-berhala merupakan suatu penyimpangan, sebentuk kesesatan dari penyembahan kepada Allah sejati. Tetapi masalahnya ialah bahwa kita ini justru dikitari oleh suasana pemberhalaan ini. Allah yang baik kita
tidak mendatangkan celaka apapun kepada kita. Yang kita perlukan ialah bahwa kita hanya memberikan kepadanya tidak lebih dari semacam kepercayaan primitif saja. Elinda ketiga terakhir, sementara itu ada sangat banyak daya kekuatan yang berbahaya di sekeliling kita. Kita harus berurusan dengan daya-daya berbahaya itu. Hal itulah yang orang lakukan baik dalam maupun di luar gereja. Orang tidak lagi mengarahkan pandangan matanya kepada Allah dan berbagai tuntutannya. Orang seperti meremehkan hal-hal itu dengan mengarahkan pandangan mata mereka kepada daya-daya kekuasaan dan kekuatan manusia. Mereka mendambakan hidup bahagia di dunia ini, sekalipun kebahagiaan itu sebenarnya hanya semu. Orang tidak lagi berjuang keras untuk apa yang sejati, berjuang demi kebenaran, melainkan orang ngotot memperjuangkan hal-hal permukaan saja. Misalnya, orang sangat memperhitungkan bagaimana orang berpikir tentang mereka dan bagaimana orang di luar sana melukiskan dan memikirkan tentang mereka. Paus Benediktus ke-16 menyebut fenomena sosial modern ini dengan sebutan menarik, kediktatoran hal-hal permukaan atau dictatorship of appearances. Inilah berhala yang sangat merajalela dalam zaman kita sekarang. Sayangnya, tendensi itu ada juga dalam gereja. Gereja tidak luput dari terpaan diktatoriat kepalsuan dan kedangkalan. Ya, takut akan manusia adalah permulaan segala kebodohan. Di mana orang tidak takut lagi akan Allah, di sana ketakutan akan manusia merajalela. Sekian dan terima kasih. Salve, salvete, Dominus vobiscum. Semoga berguna.